Pasukan Merah yang dikomandoi Agustinus adalah laskar khusus dalam adat Dayak kuno. Agustinus menghidupkan kembali pasukan ini 5 tahun belakangan. Semula, Pasukan Merah adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap pelestarian adat dan budaya Dayak. Namun belakangan gerakannya berfokus pada advokasi masyarakat Dayak, terutama menyangkut kasus dengan relasi kuasa yang tak berimbang, rakyat melawan penguasa, atau saat berhadapan dengan pengusaha. Agustinus atau Pangalongok Jilah memberikan pemahaman mengenai advokasi dan pelestarian lingkungan kepada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Secara legal formal, Pasukan Merah mempunyai nama resmi Tariu Borneo Bangkule Rajang. Saat ini jumlah anggota pasukan diklaim mencapai 50.000 yang tersebar di seluruh Kalimantan. Tugas Pasukan Merah berbeda dengan petugas lembaga pengawas hutan yang biasa dibentuk dalam perhutanan sosial. Anggota Pasukan Merah sehari-hari beraktivitas biasa sesuai dengan profesi masing-masing. Ada guru, karyawan, seniman, cendekiawan, juga penegak hukum. Mayoritas prajurit Pasukan Merah adalah anak muda. Anggotanya bukan hanya laki-laki. Sekitar 10.000 di antara 50.000 anggotanya adalah perempuan. Salah satunya Yono, 41 tahun, warga Toho, Kecamatan Landa. Warga Dayak Kanayang ini menyebutkan keberadaan Pasukan Merah tak hanya memberikan harapan terkait dengan advokasi warga, tapi juga memberi ruang pemberdayaan ekonomi. Misalnya, latihan menenun, merangkai manik-manik, membudidayakan madu hutan, dan menanam pohon di lahan kritis. Yang terakhir adalah upaya kaum muda Dayak yang ingin mengembalikan fungsi lahan. Tuturnya saat ditemui pada Selasa 29 September lalu. Yono yang bekerja di salah satu perusahaan sawit misalnya, menjalankan perannya dengan terus berupaya mengadvokasi perusahaan untuk menjalankan penanaman sawit berkelanjutan. Kegiatan pemberdayaan warga ia lakukan di sela kesibukan profesinya. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela oleh Pasukan Merah. Adapun pembiayaan organisasi masih menggunakan dana pribadi Panglima. Sedangkan Agustinus sejak diangkat menjadi Pangolok Jilah tak lagi bekerja. Tapi saya yakin kami keluarga tidak akan kelaparan, ujarnya. Total terdapat 91 Panglima yang memegang kendali di beberapa hutan adat di Kalimantan. Tapi siapa mereka? Rahasia. Saya yang menunjuk mereka, instruksi semua dari saya. Kata Agustinus, koordinasi Pangalongok Jilah dengan para panglimanya dilakukan secara modern ataupun secara spiritual. Jika ada arahan untuk berkumpul, para panglima menggerakkan masanya ke tempat yang ditentukan. Sebagai Pangalongok, Agustinus memiliki sejumlah kemampuan, di antaranya berkomunikasi dengan roh para leluhur. Roh-roh itulah yang menurut Agustinus biasa memberi mereka petunjuk, termasuk dalam langkah-langkah advokasi. Jika kondisinya dipandang genting, ia akan mengeluarkan mangkok merah. Mangkok merah adalah semacam kode siaga 1. Dalam kondisi ini Pasukan Merah akan siap berperang. Dulu, ketika kode mangkok merah telah dikeluarkan, pasukan harus bersiap menjalankan tradisi mangayau atau memenggal kepala musuh. Dalam sebuah ritual komunikasi antara panglima dan roh leluhur, mangkok merah diedarkan kepada orang-orang tertentu, lalu diletakkan di depan rumah sebagai simbolisasi perlindungan diri dari musuh.